Nah, saudara-saudara, sejak dari saya kecil, saya selalu ikut semua acara rohani di setiap gereja. Ada satu doa yang tidak pernah absen dari semua doa, yaitu doa untuk bangsa dan negara. Sejak dari sekian tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, gereja-gereja Kristen selalu berdoa, Tuhan memberikan pemerintah yang baik, pemerintah yang jujur, pemerintah yang takut Tuhan. Tapi selama tahun-tahun itu tidak pernah ada satu orang pun juga yang muncul sebagai jawaban doa itu. Lalu saudara, tiba-tiba kita semua dikagetkan, muncul seorang Ahok yang tidak dikenal sebelumnya, berhasil membawa Indonesia semua mata memandang kepada dia. Bagi saya, saudara, perhatikan baik-baik, kehadiran Ahok di seluruh Indonesia ini jawaban doa dari Tuhan untuk semua rakyat Indonesia. Dia adalah jawaban doa bagi orang-orang yang rindu akan ada kejujuran. Dia jawaban doa dari orang-orang yang rindu akan ada kebenaran. Tapi saudara-saudara, sejak dari zaman dulu kebenaran selalu dimusuhi. Tidak pernah ada kebenaran yang tidak dimusuhi. Bahkan Yesus Kristus yang mengatakan, "Aku kebenaran," dia pun sendiri dimusuhi. Karena itu saudara, kalau sampai orang seperti Ahok tidak dimusuhi, aneh. Tidak ada orang jujur, tidak ada orang benar yang tidak dimusuhi. Saudara, ada satu pendeta namanya pendeta Stephen Tong, dia bilang semua ikan itu berenang lawan arus. Hanya ada satu jenis ikan yang ikut arus. Itu ikan apa? Ikan mati. Ikan mati. Karena itu saudara, kita bersyukur. Kenapa? Karena Ahok adalah jawaban Tuhan untuk doa banyak orang beriman di Indonesia ini. Saudara-saudara, saya pernah dengar ada banyak pendeta yang sudah dipanggil Tuhan di gereja, tapi mereka bilang mau menerangi bangsa ini, keluar dari pendeta masuk politik untuk menerangi. Mereka bukan menerangi, malah jadi gelap di sana. Tapi Tuhan punya jawaban sendiri bagi kita. Kalau hari ini saudara, kalau sampai Ahok masuk penjara, saudara pikir baik-baik, ini bencana atau berkat? Coba saudara pikir, kalau Ahok mau masuk penjara, dia boleh populer, tapi dia tidak akan populer seperti sekarang ini. Kalau dia tidak masuk penjara, banyak orang dukung dia, tapi tidak sebanyak orang mendukung dia seperti ini. Karena itu saudara, sebenarnya yang terjadi pada Ahok sekarang, dia tidak sedang turun, tapi dia sedang naik. Karena itu saudara, beberapa saat yang lalu ada berita apa yang mau dilakukan Ahok kalau dia stop jadi gubernur. Kalau dia berhenti jadi gubernur, apa yang dia mau lakukan? Lalu dia bilang dia tidak mau terjun dunia politik lagi. Dia hanya mau bikin acara Ahok Show di TV. Lalu saudara, satu orang teman pendeta saya bikin surat kepada Ahok, dan dia bilang, Ahok, saya melihat bahwa Tuhan panggil engkau untuk Indonesia. Lalu Alkitab bilang bahwa doakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang. Kalau sampai di daerah di mana bangsa Israel dibuang, disuruh berdoa, apalagi untuk bangsa sendiri, kita harus berdoa. Kita harus mengusahakan kesejahteraannya. Sekarang, lalu pendeta itu tanya sama Ahok, kalau begitu, dengan Bapak bikin acara Ahok Show, manfaatnya untuk kesejahteraan Indonesia apa? Lalu pendeta itu bilang sama Ahok demikian, kalau sampai Bapak bisa benahi Jakarta, itu berarti Tuhan telah kasih karunia khusus untuk Bapak. Lalu mengapa karunia itu harus dimatikan hanya di Ahok Show? Kembali keluar dari penjara dan masuk kembali dalam politik Indonesia. Karena itu saudara, nilai Ahok tidak akan hancur hanya dengan penjara 2 tahun. Kita berjuang, kita berusaha supaya dia keluar. Tapi kalau Tuhan menghendaki dia masuk penjara, nilainya tidak berkurang hanya dengan penjara 2 tahun. Saudara, uang 100.000 saudara taruh, banding dia, nilainya tetap 100. Saudara kucek-kucek dia, buang tetap 100. Dibuat bagaimanapun 100.000 tetap, nilai tidak akan berubah hanya karena perlakuan orang. Karena itu saudara-saudara, semua yang ada di sini seharusnya kita malu. Berapa banyak orang Kristen ada di Indonesia
Tapi berapa banyak yang jadi garam dan terang dunia? Itu masalah kita. Banyak orang Kristen hanya stop di pengakuan iman, tapi hidup seperti penjahat. Karena itu semua bertobatlah saudara. Inilah akibatnya. Kenapa suruh pendeta jadi orator?